Menyimpulkan hasilnya sendiri. Bab 212. Sudah 2 hari, Rehan belum menghubungi Yuki. Yuki sangat ingin ke rumah sakit untuk melihat dan menemani Ken. Juga sangat ingin menanyakan hasil dari tes DNA. Tetapi setiap memikirkan kejadian hari itu di dalam ruang pasien, selalu membuat dia tidak berani untuk menghubungi Rehan. Bingung sampai sore, HP-nya yang diam itu akhirnya berbunyi. Telepon dari Rehan. Apakah hasil tes DNA sudah keluar? Yuki bangun dari sofa. Tanpa melihat, dia pun langsung mengangkatnya. Halo? Suaranya penuh dengan ekspektasi dan rasa gugup. Yuki, aku mau kembali ke kota A. Nanti main-main ke kota A ya. Di dalam telepon, suara Stephen sangat lembut. Tetapi Yuki sama sekali tidak mendengarnya. Dia dengan kecewa menggigit bibirnya. Baik Stephen, hati-hati di jalan. Salam perpisahan belum selesai diucapkan. Tiba-tiba ada telepon masuk lagi. Yuki melihat siapa yang menelpon. Ternyata itu adalah Rehan. Dengan buru-buru dia menjelaskan kepada Stephen. Stephen, aku ada telepon yang sangat penting. Aku matikan dulu ya. Stephen langsung merespon dengan cepat. Baik. Nanti kita ngobrol lagi. Halo? Suara Yuki sedikit serak karena gugup. Apa kamu di rumah? Aku ada di kafe dekat rumah kamu. Ada hal yang aku mau bicarakan dengan kamu. Kamu keluar ya. Suara Rehan yang datar, tidak diketahui emosinya seperti apa. Yuki pun tidak sabar. Apakah berhubungan dengan tes DNA? Apakah kamu bisa langsung memberitahu aku hasilnya apa? Mengapa harus membuang-buang waktu? Dan lagi, dia sedang tidak mau melihat dia sekarang. Nanti baru dibicarakan ketika bertemu, kata Rehan langsung mematikan teleponnya. Yuki marah, tetapi juga tidak bisa apa-apa. Mau tidak mau, dia mengganti baju lalu pergi. Sesampainya di kafe, dari jauh dia melihat Rehan memakai kaos biru gelap, celana jeans, sedang duduk di sebelah jendela. Tetapi, sebenarnya apa yang terjadi? Di sebelahnya ada Tania. Yuki kebingungan. Tetapi dia tetap berjalan dengan santai ke arah sana. Kali ini Tania benar-benar membuang kepura-puraannya. Dia pun tidak menyapa Yuki sama sekali. Sepasang mata besarnya yang cantik itu melihat dia beberapa kali, lalu langsung membelokkan matanya melihat ke arah luar jendela, pura-pura bosan. Sebenarnya ada apa? Melihat Tania duduk di sebelah Rehan, Yuki menjadi sangat marah. Dia pun langsung duduk dan bertanya. Ini maksudnya apa? Mengajaknya keluar dan dia membawa Tania. Apakah maksudnya mau membuat dia malu? Rehan melihat Yuki lalu memberinya sebuah kantong. Di dalamnya ada hasil tes DNA. Lihatlah sendiri. Akhirnya hasilnya keluar. Yuki melihat ekspresi Rehan, hatinya berdebar-debar, seperti menunggu hasil sidang. Jarinya yang bergetar itu perlahan-lahan membuka surat itu, lalu
mengeluarkan beberapa halaman kertas dari dalam. Setelah tabel berisi angka genetik yang panjang, ada satu kalimat yang ditebalkan. Yuki dan Ken ada 9 yang tidak mengenai hukum genetik. Dengan itu, Yuki dan Ken tidak memiliki hubungan ibu dan anak. Kalimat yang pendek itu, Yuki melihatnya beberapa kali pun dia juga masih tidak mengerti. Air mata pun secara tidak sadar sudah memenuhi kantong matanya. Dia memegang kertas itu melihat Rehan. Ini artinya apa? Wajahnya yang mirip, rasa sayang tanpa alasan, dan juga rasa yang berkesinambungan. Jangan-jangan itu semua palsu. Semuanya hanya ilusinya. Air mata pun menetes. Yuki masih bersikeras membuka matanya, menatap Rehan dengan penuh harapan. Berharap dia memberitahu dirinya kalau ini tidak benar. Rehan melihat mata dan hidung Yuki memerah. Matanya pun terlihat ada emosi. Tania pun menghela napas melihat Yuki yang kasihan. Kamu masih tidak mengerti? Kamu dan Ken tidak ada hubungan sama sekali. Apalagi hubungan ibu dan anak. Kata-kata Tania seperti menghancurkan jerami terakhir milik unta. Yuki pun hancur. Dia pun duduk, kukunya yang tajam itu mencubit tangannya. Tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Mengapa memberi dia kesempatan untuk bermimpi seperti itu? Mengapa dengan cepatnya membangunkannya dari mimpi itu? Jika dari awal tahu seperti ini, lebih baik jangan memberi dia sedikit pun harapan. Baiklah Rehan, hasilnya juga sudah beritahu dia. Kita pulang saja. Kamu barusan janji mau membantuku memilih cincin nikah. Ucap Tania dengan manja. Rehan menganggukkan kepala lalu memanggil pelayan untuk meminta bon. Setelah bayar, pelayan memberikan 1 buah koran. Ini dari kami, ada koran malam yang baru terbit. Rehan melihat sekilas koran tersebut. Saat sedang bersiap-siap pergi dengan Tania, tiba-tiba matanya menjadi diam, tertuju kepada gambar besar di berita utama. Kalimat yang ditebalkan sangat menarik perhatian. Riset palsu. Kepala Pengadilan Kota A mencari kesenangan di siang bolong. Foto pasangannya pun terbongkar. Di foto yang sangat jelas itu, ada satu pria yang elegan sedang menatap wanita yang tersenyum malu. Di mata pria itu sangat terlihat jelas kelembutannya. Tawa wanita itu juga sangat manis. Pasangan itu adalah Yuki dan Stephen.